Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Uswatunisa dengan NIM 25101162200008. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah linguistik umum, yaitu tentang hakikat bahasa. Materi hakikat bahasa ini, saya akan membahas 3 topik, yaitu pengertian bahasa, ciri bahasa, dan juga fungsi bahasa. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Apa maksud dari bahasa itu? Dari banyaknya penjelasan dari ahli bahasa, saya akan menjelaskan pengertian bahasa menurut Krida Laksana. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer dan dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan juga mengidentifikasikan diri. Sebagai masyarakat yang menggunakan bahasa, kita harus tahu apa saja ciri bahasa itu. Di sini saya akan menjelaskan 12 ciri bahasa. Yang pertama, bahasa adalah bunyi. Bunyi ini yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang memiliki makna. Namun, bunyi yang dihasilkan seperti batuk, bersin, ataupun berteriak itu bukan termasuk dari bagian bahasa karena bunyi tersebut tidak memiliki makna. Yang kedua, yaitu bahasa itu bermakna. Artinya, setiap kata dalam bahasa ini memiliki makna tertentu yang dipahami oleh penutur dan juga pendengarnya. Tanpa makna, rangkaian bunyi hanya akan terdengar sebagai suara kosong. Makna inilah yang membuat bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah bahasa itu adalah lambang, yaitu bagaimana bahasa itu menunjuk atau mewakili sesuatu benda, ide, atau perasaan. Contohnya, kata api itu melambangkan sesuatu yang panas dan menyala. Kemudian, ciri yang keempat, bahasa itu bersistem, yaitu bahasa tersusun sesuai aturan fonologi, morfologi, dan juga sintaksis yang saling berkaitan. Contohnya, ibu memasak sayur. Ini benar sesuai aturan teman-teman. Namun, sayur memasak ibu adalah aturan bahasa yang salah. Kemudian ciri yang kelima, bahasa itu arbitrer. Maksudnya, hubungan antara kata dan maknanya itu sewenang-wenang, tidak ada alasan khusus, tidak ada alasan logis kenapa dipilih kata itu. Semuanya hanya hasil kebetulan dan juga kesepakatan pada masing-masing masyarakat bahasa. Contohnya adalah meja. Meja maksudnya adalah tempat untuk kita menaruh barang, belajar, serta bekerja. Kata yang disusun dari huruf M, E, J, dan A ini tidak ada kaitannya dengan benda tersebut. Hanya ini adalah kesepakatan bersama. Kemudian ciri yang keenam, bahasa itu konvensional. Artinya bahasa itu disepakati oleh semua masyarakat bahasa. Contohnya kata air. Kata tersebut berarti zat cair yang biasa kita gunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Tidak ada alasan khusus mengapa disebut air, hanya karena kesepakatan masyarakat bahasa. Dan juga semuanya setuju bahwa benda tersebut disebut air. Kemudian ciri yang ketujuh, bahasa itu unik teman-teman. Artinya semua bahasa memiliki ciri khasnya masing-masing. Contohnya dalam bahasa Indonesia, kata cantik. Dalam bahasa Banjar, kata tersebut bungas. Artinya sama, tetapi memiliki gaya sendiri dan juga struktur kalimat yang berbeda. Kemudian ciri yang kedelapan, bahasa itu bersifat universal. Artinya semua manusia di dunia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Walaupun bentuk dan sistemnya berbeda, setiap bahasa memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Kemudian ciri yang kesembilan, bahasa itu bervariasi. Bahasa berbeda-beda tergantung siapa penuturnya, daerah asalnya, dan situasi pemakaiannya. Variasi ini muncul karena faktor budaya, lingkungan, dan sosial. Contohnya saat situasi formal. Mohon maaf, saya sedang sibuk.
Tapi saat situasi santai dengan teman sebaya misalkan, kalimat tersebut akan berubah menjadi aku lagi sibuk. Kemudian ciri yang ke-10 yaitu bahasa itu dinamis. Artinya bahasa selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Kemudian ciri yang ke-11 bahasa itu produktif. Maksudnya dari 26 huruf yang ada dari A sampai dengan Z itu mampu menghasilkan kata, frasa, klausa, kalimat, dan juga paragraf. Kemudian ciri yang ke-12 atau ciri yang terakhir yaitu bahasa itu manusiawi. Artinya hanya manusia yang bisa berbahasa dengan sempurna. Contoh, burung itu bisa berkicau tapi tidak bisa membuat kalimat seperti manusia. Seperti burung beo tuh. Ia bisa mengucapkan kalimat manusia tapi itu bukan dari hewan yang bisa berbicara, namun itu adalah naluri yang dilatih oleh manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi bahasa. Fungsi bahasa menurut Finocchiaro ada 5. Nah, yaitu yang pertama adalah personal. Maksudnya adalah bahasa untuk menyatakan perasaan, emosi, dan juga pendapat pribadi. Contohnya, saya sedih sekali. Nah, yang kedua yaitu interpersonal. Maksudnya adalah bahasa untuk menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Contohnya, hai Rara, kamu kelihatan capek hari ini. Apakah semuanya baik-baik saja? Apakah ingin bercerita denganku? Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu direktif. Maksudnya adalah memberi perintah, larangan, ajakan, atau aturan. Contohnya, tolong buang sampahnya. Yang keempat, referensial. Maksudnya, bahasa adalah untuk memberi atau menyampaikan informasi atau fakta. Contohnya, produksi sampah di Kota Banjarmasin pada tahun 2025 itu bisa mencapai 600 ton per harinya. Contoh yang kelima itu adalah imajinatif. Maksudnya, bahasa adalah untuk berkhayal, bercerita, dan juga berkreasi. Contohnya, bagaimana jika suatu saat nanti kita berenang dan bernyanyi bersama dengan ikan yang ada di lautan? Rasanya pasti sangat menyenangkan. Kemudian selanjutnya saya akan membahas fungsi bahasa menurut tokoh Halliday. Ada 7 fungsi bahasa menurut beliau, yaitu yang pertama instrumental. Maksudnya adalah meminta sesuatu atau memenuhi kebutuhan. Contohnya, aku mau makan siang ayam geprek hari ini. Yang kedua, regulatoris. Pengertiannya sama dengan direktif menurut Finocchiaro, yaitu memberi perintah, larangan, ajakan, atau aturan. Contohnya, tolong kerjakan tugas itu. Kemudian yang ketiga adalah interaksional. Pengertiannya sama dengan fungsi interpersonal menurut Finocchiaro, yaitu menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Contoh lainnya yaitu seperti bagaimana kabarmu hari ini, Caca? Seperti itu. Kemudian yang keempat, personal. Pengertiannya sama dengan personal menurut Finocchiaro tadi, yaitu menyatakan perasaan dan pendapat serta emosi pribadi. Contohnya, aku sangat gelisah ingin mengikuti lomba hari ini. Kemudian fungsi yang kelima yaitu heuristik. Maksudnya adalah bahasa untuk bertanya atau mencari tahu sesuatu. Contoh, kenapa kamu bisa percaya diri di depan banyak orang? Kemudian yang keenam, imajinatif. Pengertiannya juga sama dengan imajinatif menurut Finocchiaro, yaitu berkhayal, berkreasi, dan juga bercerita. Contoh lainnya, seperti bagaimana kalau ternyata kita bisa terbang di atas awan. Kemudian fungsi yang ketujuh adalah representasional. Maksudnya itu pengertiannya sama dengan referensial menurut Finocchiaro, yaitu memberi atau menyampaikan informasi atau fakta. Contohnya, puisi berjudul Aku adalah karya dari tokoh Chairil Anwar. Nah, ternyata kita sudah berada pada akhir pembahasan tentang hakikat bahasa nih teman-teman. Semoga pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi itu bisa bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya bagi saya, tapi juga teman-teman yang mendengarkan.
Semoga pemahaman ini dapat menambah wawasan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.